Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang sistem ekonomi dalam Al-Quran. Dalam sistem ekonomi, manusia diberikan kebebasan untuk melakukan kreativitas dan aktivitasnya. Artinya, manusia itu mempunyai kebebasan untuk mengatur kehidupannya selama tidak melewati batas-batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun karakteristik ekonomi dalam Al-Quran itu, yang pertama, ekonomi Al-Quran adalah ekonomi yang berhubungan dengan kemanusiaan dalam mengaplikasikannya, seperti yang terdapat dalam contoh surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang salah, melainkan dengan perniagaan atas sukarela satu sama lain." Yang kedua, ekonomi yang terikat dengan hukum, seperti larangan menimbun emas, perak, atau sarana moneter lainnya sehingga dapat mencegah peredaran uang dan menghambat fungsinya dalam memperluas lapangan produksi. Seperti yang tercantum dalam surah At-Taubah ayat 34 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang alim dan rohib-rohib mereka benar-benar makan harta orang dengan jalan yang batil. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih." Yang ketiga, menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk hak milik. Salah satunya yang terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 7, yang artinya harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang Rasulullah berikan pada kamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Kemudian, sistem ekonomi Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem ekonomi Al-Quran adalah kombinasi antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sistem ekonomi pribadi ini disebut ekonomi kapitalis, dan kepentingan umum itu disebut ekonomi sosialis. Sedangkan sistem ekonomi Al-Qur'ani ini yaitu cenderung untuk menengahi dua kepentingan tersebut, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, "Begitulah kami jadikan kamu sebagai umat pertengahan." Yang kedua, menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Ekonomi kapitalis atau kepentingan umum ini atau kepentingan pribadi ini lebih mengutamakan kebebasan individu dibanding kepentingan umum. Sedangkan ekonomi sosialis itu lebih mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Sementara ekonomi Islam itu datang untuk mengayomi kepentingan dua-duanya. Dan setiap kelompok itu mempunyai hak dan kewajiban sehingga terciptalah hubungan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 279 yang artinya, "Kami tidak dapat merugikan orang yang berhutang dan tidak pula akan dirugikan." Yang kedua, terdapat surah Al-A'raf ayat 85 yang artinya, "Janganlah kamu kurangkan hak-hak manusia itu."
Tetapi apabila terjadi pertentangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, maka kepentingan umum itu harus lebih diutamakan. Hal tersebut dapat terjadi dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti dalam keadaan perang, kelaparan, dan bencana. Dalam kondisi tersebut itu, kepentingan umum itu harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga, ekonomi Al-Quran adalah kombinasi antara kepentingan pribadi dan tuntutan spiritual. Semua sistem ekonomi itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan materi. Nah, ekonomi kapitalis itu berusaha untuk menumpuk modal individu untuk individu, sedangkan ekonomi sosialis itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan umum demi kemakmuran ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Tetapi ekonomi Al-Quran itu tidak hanya sampai di situ. Ekonomi Al-Quran ini tidak Ekonomi Al-Quran ini adalah sebagai sarana untuk menuju tujuan yang lebih jauh, yaitu mencapai ketenangan. Yang intinya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Islam sangat memperhatikan eksistensi materi, tapi hanya sebagai media dan sarana untuk mencapai keridhoannya. Seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 148, yang artinya setiap golongan itu mempunyai tujuan yang dihadapinya, sebab itu berlombalah dalam usaha-usaha kebaikan. Yang kedua, dalam surah Al-Hasyr ayat 19, yang artinya, dan janganlah kamu serupa dengan orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah melupakan mereka kepadanya. Selanjutnya, keutamaan Al-Quran dalam bidang ekonomi. Sistem ekonomi Al-Quran ini sangat berbeda dengan sistem ekonomi-ekonomi yang lain. Al-Quran itu sangatlah mulia. Tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Contohnya, yang pertama, Al-Quran itu melarang adanya riba, seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 276, yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti dirinya orang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah tidak menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Yang kedua, adanya aturan tentang utang piutang yang seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 280 hingga 281, yang artinya, dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui, dan takutlah pada hari ketika kamu dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang itu diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizolimi atau dirugikan. Yang ketiga, Al-Quran menganjurkan untuk berinfak. Salah satunya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 261, yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai.
pada setiap biji ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dari kesimpulan materi tersebut, Al-Quran adalah pedoman bagi manusia, termasuk memberikan kebebasan untuk melakukan kreativitas dan aktivitasnya. Hal tersebut terdapat dalam karakter ekonomi yang digambarkan oleh Al-Quran. Artinya, manusia mempunyai kebebasan untuk mengatur kehidupannya selama tidak melewati batas-batas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun karakteristik ekonomi Al-Quran adalah ekonomi yang berhubungan dengan kemanusiaan dalam mengaplikasikannya, ekonomi yang terikat dengan hukum dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Kemudian sistem ekonomi Al-Quran itu adalah kombinasi antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, serta kombinasi antara kepentingan materi dan tuntutan spiritual. Lalu keutamaan Al-Quran dalam ekonomi itu terdapat dalam ayat yang membahas tentang haramnya riba, hutang piutang, serta anjuran untuk berinfak.